Negara tetangga yang selama ini bangga dengan produk lokalnya, ya meskipun nggak semuanya lokal juga sih, hahaha, tiba-tiba panas dingin lihat Indonesia semakin kuat. Bukan karena kita menyerang mereka, tapi karena kita berkembang terlalu cepat. Dan apa tanggapan mereka? Bukan tepuk tangan, tapi nyinyir. Guys, nggak ada habis-habisnya guys, tetangga jiran kita ini ngelawak guys. Kita dapat beritanya dari salah satu media Malaysia yaitu Astro Arena. Nah, jadi di sini mereka mengundang pelatih timnas mereka yaitu Coach Peter. Dan di situ Coach Peter secara terang-terangan menganggap proses atau mungkin proyek naturalisasi timnas Indonesia itu tidak berdampak apa-apa. Atau mungkin tidak ada manfaatnya, atau mungkin bisa kita bilang ya nggak ada gunanya gitulah ya mungkin ya. Karena kata dia proyek naturalisasi timnas itu tidak bermakna bagi saya. Nah ini sebenarnya makna tidak bermakna bagi saya ini banyak artinya, itu kan bisa artinya tidak bermanfaat atau mungkin tidak menarik ya kan. Tapi kalau misalnya kita lihat tidak bermakna bagi saya, mungkin bisa jadi ya salah satunya itu ya tidak terlalu bagus bagi saya gitulah kata dia mungkin ya kan. Tapi ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh fans timnas pastinya. Dengan adanya proses naturalisasi atau proyek naturalisasi ini, justru timnas Indonesia melangkah jauh lebih tinggi daripada prestasi timnas sebelumnya. Jangankan prestasi timnas sebelumnya, bahkan kita sudah melewati prestasi timnas Malaysia. Ya kalau untuk Piala AFF mungkin belum bisa kita lewati, tapi untuk di level Asia dan untuk berbicara di Piala Dunia, kita itu sudah jauh meninggalkan Malaysia. Dan itu adalah tipe dari orang-orang dengan IQ 15 ringgit. Ketika mereka itu beranalisa atau melakukan analisa seperti itu, dia nggak berbasiskan kepada realita gitu ya. Tetapi seperti itulah nalarnya orang Malaides yang dibangga-banggakan oleh orang seperti Zainal Story, IQ Romlia Pratama gitu ya, Sari Tingtik. Makanya laku juga. Makanya laku minion-minion itu karena memang model begitu analisanya mereka ya. Itu orang Malaides ini. Begitulah pola pikir mereka. Nah, jadi mereka ini ibaratnya yang ngelihat kita itu dapat Ragnar ya, dapat kemudian kemarin bisa Dean James, kita dapat Emil Audero gitu, kita dapat Oli Romney, ya itu kan artinya kalau kita lihat modelnya model kayak gimana ada main di klub gede ya. Terakhir kita dapat juga itu Kevin Dix kan ya, kemarin Joe Pelupesi. Betul daripada segi logika lah kan, yes aku cakap nih. Kalau kita lihat timnas Indonesia sekarang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Oke, terutamanya sekarang kalau kita lihat banyak player-player timnas Indonesia ini main di klub-klub besar, Venezia, macam Jayces tu, Mesilge, banyak lah guys. Kan? Kalau kita lihat lah sendiri, ini kita bicara secara logika lah kan. Kalau timnas Indonesia kalau kita perhatikan memang banyak peningkatan ya. Nah aku juga nggak tahu ini korelasi masuk daripada Peter Klamovski ini bilang nggak bermakna itu gimana gitu ya kan. Kalau dari segi prestasi bermakna soalnya. Ya lihat aja lah Indonesia bisa lolos ke 16 besar Piala Asia. Begitu juga nggak perlu mengikuti zona kualifikasi lagi. Sedangkan Malaysia mesti menghadapi Vietnam lagi, bertaruh. Ya kan, bertaruh mati-matian untuk mendapatkan satu tiket tersisa dari grup mereka. Nah, sedangkan Indonesia udah pasti lolos. Terus di round 3 Malaysia tersingkir. Di round 2 terus nggak bisa main di round 3. Nah, Indonesia jadi wakil satu-satunya Asia Tenggara yang main di round 3. Nah, dari segi prestasi sebenarnya itu bermakna, bukan katanya nggak bermakna kan gitu. Ya, inilah ekspresi paling jujur dari rasa iri yang dibungkus kepalsuan nasionalisme. Pelatih Malaysia dengan pelatih Malaysia dengan entengnya menyebut bahwa proyek naturalisasi Indonesia itu tidak ada gunanya. Padahal saat pemain keturunan Indonesia mulai menunjukkan gigi dan membawa Garuda terbang lebih tinggi, yang justru mulai kegerahan adalah mereka. Mari kita luruskan. Naturalisasi Indonesia bukan soal mengimpor pemain mediocre, bukan juga sekedar mencari sensasi. Ini adalah strategi jangka panjang untuk membangun mental juara, memperkuat fondasi, dan memadukan semangat Garuda dengan kualitas teknik Eropa. Dan hasilnya sudah terlihat. Elkan Bagot, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner,
pemain muda Eropa yang rela mati-matian bela merah putih, bukan demi uang, bukan demi panggung, tapi demi identitas. Sementara itu, apa yang dilakukan oleh pelatih Malaysia? Dia lebih sibuk menonton proyek orang lain daripada memperbaiki timnya sendiri. Apakah Malaysia terlalu percaya diri? Atau ini hanya bentuk dari kecemasan tersembunyi melihat Indonesia berkembang lebih cepat dari yang mereka perkirakan? Kita ingat betul 10-15 tahun yang lalu Malaysia selalu dijadikan standar. AF 2010 mereka juara. Kita runner up. Sepak bola mereka disebut lebih rapi, lebih terorganisir. Tapi hari ini lihat peringkat FIFA, lihat prestasi, lihat komposisi pemain. Indonesia membangun dari puing, tapi puing itu kini mulai menjulang. Dan Malaysia masih berkutat dengan ego dan nostalgia masa lalu. Kalau proyek naturalisasi tidak berguna, mengapa mereka mulai melirik pemain diaspora juga diam-diam? Mengapa banyak fans Malaysia justru iri melihat Indonesia bisa mendatangkan pemain muda dari Eropa? Bukankah itu menunjukkan yang mereka sebut tak berguna, justru hal yang mereka inginkan diam-diam? Mengapa mereka meremehkan naturalisasi? Karena mereka tak mampu melakukan hal yang sama. Karena mereka tahu ketika timnas Indonesia mulai diperkuat oleh pemain-pemain diaspora yang punya teknik Eropa, stamina Asia, dan semangat patriotik, peluang mereka untuk menang tinggal mimpi di siang bolong. Padahal ini adalah langkah strategis, terencana, dan bukankah ini lucu? Negara yang dulu jadi langganan ikut Piala Asia dan pamer sejarah sepak bolanya, sekarang malah ngotot mencibir, seolah-olah naturalisasi itu aib. Padahal naturalisasi itu bukan jalan pintas. Ini adalah langkah strategis, terencana, dan visioner. Tapi ya, orang yang terjebak masa lalu, mana bisa mengerti visi ke depan? Mereka lebih suka mengejek daripada bekerja, lebih sibuk mencari celah daripada mengakui fakta bahwa timnas Indonesia saat ini sedang menuju ke era kejayaan, dan mereka masih sibuk menghitung berapa kali kalah dari Vietnam. Mari kita jujur, apa yang membuat negara-negara seperti Jepang, Maroko, bahkan Qatar bisa bersaing di Piala Dunia? Jawabannya satu, mereka tidak takut belajar. Mereka tidak malu membuka pintu bagi talenta diaspora. Mereka mengerti bahwa sepak bola modern bukan tentang ego lokal, tapi soal kualitas dan komitmen. Indonesia mulai memahaminya, tapi pelatih Malaysia malah mencemooh seolah-olah mereka adalah dewa sepak bola Asia Tenggara. Padahal mereka pun belum pernah ranking Piala Asia U20, belum punya rekor gemilang di level Asia. Tapi gaya bicara seperti baru menang Liga Champions. Komentar sinis itu bukan kritik, itu teriakan panik. Karena semakin banyak pemain naturalisasi kita bersinar, semakin kecil peluang mereka untuk sekadar mencuri poin di pertandingan. Dan ya, siapa yang mau mengakui bahwa saingannya lamanya sedang berlari jauh ke depan? Jadi kalau proyek naturalisasi ini tidak ada gunanya, mengapa justru katanya bikin pelatih Malaysia ribut sendiri? Kalau memang tak penting, kenapa repot-repot bicara? Kalau memang sia-sia, kenapa kalian yang repot panas? Ini bukan soal naturalisasi, ini soal ketakutan terselubung akan dominasi baru Indonesia. Ini soal rasa tidak nyaman melihat Garuda terbang tinggi, sementara Harimau Malaya hanya bisa menatap dari bawah. Akhir kata, sirik itu tanda tak mampu, dan komentar pelatih Malaysia itu bukan bentuk kepercayaan diri, tapi bentuk kecemasan karena mereka tahu era kejayaan Malaysia sudah selesai dan kini giliran Indonesia bersinar.